Pak. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Baik? Puji Tuhan, baik. Oke, bagus. Di sini ya Pak, saya mau minta waktunya. Boleh ya Pak? Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya sama Bapak mengenai beberapa penyebab masalah yang sudah kita kemukakan beberapa hari yang lalu Pak. Sesuai dengan apa yang kita sebutkan, saya mau bertanya sama Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Ya, pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana menurut Bapak tentang minat siswa kita dalam belajar Pak? Dilihat dari kondisi sekolah kita saat ini, Bu, minat belajar siswa saat ini sangat rendah. Itu dia. Karena banyak faktor-faktor yang membuat minat belajar siswa itu rendah seperti itu. Itu Bapak bisa menunjukkannya seperti itu dari mana ya Pak? Maksudnya apakah kenyataan di lapangan memang mereka tidak mau belajar gitu Pak? Kita lihat dari minat belajar siswa itu sangat rendah. Kita bisa lihat dari nilai hasil belajar siswa itu seperti itu. Juga di kelas rendah masih banyak juga terdapat siswa kita yang masih lambat cara belajar, yaitu membaca dan menulis. Ya, dari situnya situ. Ya Pak. Dan saya mau tanyakan Pak, menurut Bapak, mengapa minat siswa itu rendah? Kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Apakah hanya dari kita guru, apakah dari orang tua, atau dari lingkungan? Bolehlah Bapak jelaskan ya Pak. Ya, penyebab rendahnya minat belajar siswa itu, yang pertama itu kalau tidak dari gurunya itu, yang pertama itu cara mengajar guru yang monoton seperti itu, hanya berceramah di depan kelas seperti itu. Nah, yang kedua itu guru juga tidak kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Nah, yang ketiga juga kurangnya kepedulian guru terhadap siswa. Nah, kalau dilihat dari segi orang tua juga seperti itu, kurangnya orang tua memotivasi anaknya dalam hal belajar seperti itu. Kalau dari lingkungan sepertinya itu dilihat dari orang tua juga kurang memperdulikan siswanya dalam menggunakan Android seperti itu. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya juga kepada Bapak mengenai identifikasi masalah tentang rendahnya pemahaman siswa kelas 5 dalam materi mengenal sifat-sifat bangun ruang yang termasuk di dalamnya sifat-sifat kubus dan balok. Menurut Bapak, mengapa hal itu terjadi Pak? Bisa Bapak jelaskan ya? Mengapa hal itu terjadi? Kenapa siswa tidak bisa membedakan dan tidak bisa menyebutkan ciri-ciri ataupun sifat-sifat balok dan kubus? Itu yang pertama, karena kurangnya guru menanamkan konsep balok dan kubus. Yang kedua, guru juga tidak memiliki persiapan dalam hal mengajarkan tentang materi balok dan kubus. Yang ketiga, tidak adanya kreativitas guru dalam membuat media balok dan kubus, karena menurut pemahaman Piaget, cara belajar anak SD itu harus bersifat konkret. Nah, yang keempat yaitu guru tidak bisa membedakan mana itu bangun datar dan mana yang dinamakan bangun ruang. Seperti itu, Bu. Ya, berarti dari penjelasan Bapak itu bahwasannya memang masalah ini terjadi karena banyak dari kita ya Pak ya. Yep. Karena kita guru ini sering tidak mempersiapkan diri untuk mengajarkan materi seperti itu ya Pak ya. Sering juga kita tidak menggunakan media seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Siap. Terima kasih kembali. Selamat siang. Apa kabar Bu? Kabar baik. Oke bagus, puji Tuhan. Amin. Boleh minta waktunya Ibu? Boleh. Apa kiri, Bu? Iya Bu, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal penyebab masalah yang sudah kita bicarakan kemarin Ibu. Jadi di sini saya ingin meminta beberapa penjelasan dari Ibu terkait beberapa masalah. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang rendahnya minat belajar siswa di sekolah kita, Bu? Ya, di sekolah kita itu khususnya sekarang
karena literasi baca masih rendah di sekolah kita, disebabkan karena udah lama kita kurang belajar dengan siswa yang baik. Kemudian kurangnya media pembelajaran yang diterapkan oleh bapak dan ibu guru kita ke dalam kelas. Kemudian guru kurang menggunakan metode, karena dia metode yang digunakan adalah metode ceramah yang sering digunakannya, sehingga siswa itu bisa bosan dalam pembelajarannya tersebut. Kurangnya pembinaan persepsi terhadap siswa berupa pujian dari guru kita. Di samping itu juga orang tua sangat kita harapkan agar orang tua juga memperhatikan anaknya di rumah dalam tugas baik PR maupun berangkat ke sekolah, agar guru tersebut bisa mendidik dengan baik. Iya Ibu, berarti itu sangat berhubungan dengan cara guru untuk mendidik ya Bu. Iya, iya. Apalagi harusnya dibarengi dengan peran orang tua yang aktif untuk memperhatikan anaknya ya. Iya, begitulah Ibu. Iya. Nanti Bu berusaha lebih baik ya Bu. Terus yang kedua Ibu, saya mau bertanya kepada Ibu, bagaimanakah menurut Ibu dalam hal masalah ini dengan pencapaian tujuan belajar yang kita harapkan Bu? Maksudnya kita sebagai guru pasti ada harapan, apalagi kita menuliskan di RPP ada tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi bagaimana kira-kira halnya minat dengan pencapaian tujuan belajar itu Bu? Mohon dijelaskan Ibu. Iya, baiklah. Khusus kepada guru harus mampu menguasai materi yang ingin disampaikan kepada siswa. Dari situ dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai dalam belajar yang sangat kita harapkan. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya Bu, berarti minat itu harus kita tingkatkan sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu apa kabar Bu? Iya. Ya, ada perlu apa Bu? Ini Pak, boleh minta waktunya Pak? Iya boleh, dalam mana ini? Iya Pak, saya sedang di PPD Pak. Dan saya ingin meminta waktu Bapak untuk menjelaskan beberapa eksplorasi penyebab masalah yang sering terjadi di sekolah. Ini dalam masalah apa ini maksudnya? Masalah pembelajaran mereka atau masalah operasional sekolah kita? Iya Pak, ini pada proses pembelajaran di sekolah Pak. Oh, pembelajaran. Apa itu? Ya, yang pertama ya Pak, bagaimana menurut Bapak dalam hal masalah rendahnya minat siswa belajar yang mengakibatkan hasil belajar itu rendah? Menurut Bapak, apa kira-kira penyebab mengapa minat siswa itu rendah sekali dalam belajar begitu Pak? Wah, Boleh Bapak jelaskan? penyebab pertamanya dulu, pertama kali penyebabnya itu adalah kurangnya motivasi dari guru terhadap siswa. Itu mungkin yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, penyampaian materi oleh guru terhadap siswa itu juga sangat berpengaruh dalam menarik minat siswa dalam pembelajaran. Ya. Selain daripada itu juga yang ketiga dan ketiga itu adalah metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran terhadap siswa. Nah, jadi ketiga hal tersebutlah yang mungkin mempengaruhi minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ini seperti itu. Berarti memang kita sebagai guru ini harus membangkitkan minat siswa begitu Iya, ya Pak? Karena mustahil siswa itu mencapai hasil belajar yang baik jika Iya. minatnya tidak ada. Tidak ada, iya. Jadi untuk membangkitkan motivasi siswa tadi, kita harus memberikan metode yang sesuai, dan juga selalu mungkin harus memberikan apresiasi. Seperti itu. Masih ada pertanyaan saya Pak terkait dengan materi pembelajaran juga, yaitu mengapa pemahaman siswa kelas 2 itu rendah dalam materi matematika, khususnya pada pelajaran pembagian. Karena sering saya lihat siswa kelas 2 itu tidak paham terhadap proses pembelajaran pembagian seperti itu. Bisa Bapak jelaskan kira-kira apa faktor, apa penyebabnya itu bisa terjadi seperti itu? Faktor dan penyebab pertamanya itu seperti yang saya katakan tadi, ya,
mungkin metode yang digunakan oleh guru kurang tepat dalam penyampaian materi pembagian terhadap anak kelas 2. Ya. Kenapa? Karena materi pembagian itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, jadi di sini saya tegaskan juga mungkin guru kurang menggunakan metode yang bervariasi dalam penyampaian materi pembagian, sehingga anak didik kita mungkin kurang paham, kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, seperti itu. Jadi harus dibarengi dengan metode dan media pembelajaran juga harus ada. Jadi memang kekurangannya itu banyak pada kita ya Pak? Iya, kita memang ini banyak kekurangan pada guru, juga sebabnya kita juga harus terus belajar. Ya Pak, terima kasih atas penjelasan yang